Oi oi oi, jumpa lagi di Kapten Anime. Sebuah kabar gembira untuk teman-teman Opeler semuanya. Setelah sebelumnya kita sudah puas mencemek-cemek isi dari manga One Piece chapter 1028 yang lalu, kita mendapatkan sebuah kabar bahwa manga One Piece chapter berikutnya tidak akan libur dan akan rilis kembali sesuai dengan jadwal. Nah, seperti biasa, Abang Kapten akan mengencrit-encritkan bocoran dan juga prediksi untuk manga One Piece chapter 1030 mendatang. Apakah dalam chapter ini kita akan melihat kembali kondisi pertarungan antara Zoro dan King yang saat ini sudah mulai memanas? Ataukah kita juga akan menyaksikan aksi dari dua abang-abang nekat yang saat ini sedang berhadapan dengan Yonko Big Mom? Pada panel pembuka untuk chapter 1030 kali ini, sepertinya kita akan melihat kembali kondisi terkini dari pertarungan antara Zoro melawan King yang saat ini lagi panas-panasnya. Pertarungan mereka berdua sempat tertunda dan belum pernah diperlihatkan kembali pada beberapa chapter belakangan ini. Zoro dan King sedang berada di suatu tempat yang jauh dari kastil Onigashima dan sepertinya hanya mereka berdua saja yang ada di tempat tersebut. King saat ini masih dalam mode hybrid Pteranodon miliknya dan juga terlihat sangat marah besar. Kemarahan King ini sudah jelas akibat dari ulah Zoro yang sudah mempermalukan King dengan merusak topengnya dan mengakibatkan sedikit bagian wajahnya terlihat. King mengatakan kepada Zoro bahwa dia sudah membuatnya marah besar dan King akan mulai serius dan tidak akan main-main lagi kali ini. Kemudian King pun melakukan serangan pisau anginnya lagi secara membabi buta kepada Zoro. Namun dengan sigap, Zoro pun mampu menghindar dan menahan salah satu pisau angin tersebut dengan pedangnya. Zoro mengatakan bahwa member All Star memanglah sangat kuat dan itu membuatnya menjadi bersemangat. Lalu King pun kembali menyerang Zoro dengan sangat barbar dan terlihat tidak menanggapi perkataan Zoro tersebut. Zoro pun kembali berhasil menghindari serangan King tersebut. Namun secara tiba-tiba, King pun berhasil menendang Zoro dan membuatnya terpental jauh sampai menabrak bebatuan. Setelah itu, King yang penuh emosi hanya berdiri dan melihat Zoro dari jauh dengan tatapan yang sangat dingin sambil menunggunya untuk bangkit kembali. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa selain sangat kuat, King adalah merupakan tipe petarung yang dingin dan tidak banyak bicara. Berbeda dengan partnernya, si Banci Kaleng alias Queen yang selalu banyak bacot saat bertarung. Walaupun mereka berdua sangat kuat, tetapi dari sini kita bisa mengetahui bahwa kekuatan King lebih unggul daripada Queen. Kemudian Zoro pun terlihat bangkit kembali walaupun tubuhnya mendapatkan luka dari serangan King tadi. Sambil berdiri, Zoro mengatakan kepada King bahwa King sengaja menerbangkannya ke tempat ini agar mereka bisa bertarung dengan leluasa tanpa ada yang mengganggu dan juga agar tidak ada seorang pun yang bisa melihat seperti apa wajah King yang selama ini dia tutupi dengan topeng. Namun King tetap tidak memberikan komentar apa-apa atas perkataan Zoro tadi. Dan dengan sangat cepat, King lalu terbang dan menyerang Zoro dengan serangan yang sangat telak. Zoro pun mengeluarkan darah dari mulutnya dan terlempar sangat jauh. Kelihatannya serangan King tadi memberikan luka yang cukup parah kepada Zoro. Apakah Zoro akan mampu bangkit kembali dan melanjutkan pertarungan ini? Atau malah Zoro tidak mampu berdiri lagi dan akan kalah dalam pertarungan kali ini? Lalu kemudian cerita akan dilanjutkan dengan memperlihatkan kembali kelanjutan pertarungan antara Kid dan Lau yang sedang menahan amukan dari Big Mom. Saat ini Kid yang sudah sembuh dari migrainnya sedang bertatap-tatapan manja dengan Big Mom. Walaupun tubuhnya sudah penuh dengan luka, namun dengan tatapan buasnya, Kid masih bersemangat untuk bertarung dengan Big Mom.
Di sisi lain, Law yang sedang terluka akibat serangan api dari Prometheus mengingatkan Kid agar tidak gegabah untuk menghadapi Big Mom seorang diri. Mereka harus menggunakan taktik dan menyerang Big Mom secara bersamaan, karena lawan mereka bukanlah bajak laut biasa, melainkan adalah seorang Yonko. Sepertinya Kid mengerti maksud dari perkataan Law tersebut. Dan dengan kekuatan magnetnya, Kid mengumpulkan besi dan senjata yang ada di sekitarnya untuk menyerang Big Mom. Lalu kemudian, Law mengeluarkan roomnya dan menerbangkan reruntuhan bangunan dan bebatuan besar untuk dilemparkan ke arah Big Mom. Namun, hanya dengan mengayunkan Napoleon saja, Big Mom mampu mematahkan serangan Kid dan Law tersebut dengan sangat mudah. Kemudian Big Mom mengatakan kalau serangan kalian itu cuma sia-sia dan kalian tidak akan bisa kabur dari sini hidup-hidup. Lalu Big Mom pun memanggil Prometheus dan Hera untuk menggabungkan mereka dan mengeluarkan serangan combo. Serangan tersebut kemudian mengenai Kid dan Law dengan sangat telak. Big Mom pun lalu tertawa melihat hal tersebut. Namun sepertinya kita masih belum dapat mengetahui apakah Kid dan Law mampu bertahan dan selamat dari serangan combo tersebut. Lalu pada panel selanjutnya, sepertinya kita akan melihat kondisi Pulau Onigashima yang tinggal menghitung menit akan menimpa ibu kota bunga. Bocah gemblung Momono Mesem pun terlihat masih berusaha menciptakan awan api yang besar. Namun kelihatannya usaha Momo itu pun masih sia-sia dan tidak ada hasilnya sama sekali. Momo kehilangan akal dan cuma ada satu cara yang bisa dia gunakan saat ini, yaitu menahan Pulau Onigashima dengan tubuh naganya dan merubah arah jatuhnya pulau agar menjauh dari ibu kota bunga. Namun masih belum diketahui apakah cara Momo ini bisa bekerja dan mampu menyelamatkan ibu kota bunga dari kehancuran. Nah, itulah tadi encrit-encritan, bocoran, dan juga prediksi untuk manga One Piece chapter 1030 mendatang. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.